Bismillah, perkenalkan nama saya Iksan Aryansyah dengan NIM J1A121264. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Difarman dengan NIM J1A121253 yang saya dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Nancy Fauzia dengan NIM J1A1269. Saya berasal dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Jenny Adi dengan NIM J1A121273. Saya perwakilan dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Lisa Febiola dengan NIM J1A121281. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana kondisi masyarakat pesisir di desa Tanjung Laimeo, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pengertian gizi, seperti yang kita ketahui secara bersama-sama, bahwa gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Adapun gizi kesehatan masyarakat yaitu adalah kesehatan masyarakat yang mengacu pada cabang populasi terfokusnya itu pada kesehatan masyarakat, status gizi dan kesehatan masyarakat, dan program pangan dan gizi, serta memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan kepada publik tentang kesehatan menggunakan prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan mencegah melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan. Adapun penyebab kurangnya gizi masyarakat pesisir di desa Tanjung Laimeo. Pada masyarakat pesisir, akar permasalahannya dari gizi buruk itu sendiri adalah kemiskinan dan kurangnya pendidikan, serta ketersediaan pangan yang kurang memadai. Penyebab utama dari gizi buruk tersebut karena konsumsi zat gizi yang kurang, atau dalam kata lain, makanan yang dimakan itu tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk tubuh, serta infeksi penyakit akibat kesehatan lingkungan yang tidak sehat. Nah, penyebab baik langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu yang pertama, tidak tersedianya makanan secara adekuat. Yang kedua, anak tidak cukup mendapat makanan bergizi yang seimbang. Yang ketiga, pola makan yang salah. Dan yang keempat, adanya kebiasaan atau mitos ataupun kepercayaan. Masalah gizi yang timbul pada bayi di wilayah pesisir desa Tanjung Laimeo. Malnutrisi energi protein merupakan penyebab umum sekunder kekebalan defisiensi pada anak-anak dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi. Anak yang kurang gizi akan lebih rentan terhadap penyakit dibanding dengan anak balita yang memiliki gizi baik. Gangguan gizi di awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan berikutnya. Gizi kurang pada balita tidak hanya dapat menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit masalah gizi yang timbul pada ibu hamil dan menyusui di wilayah pesisir Tanjung Laimeo. Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat seiring dengan bertambahnya umur kehamilan. Pemenuhan peningkatan asupan gizi ibu hamil berperan penting terhadap kesehatan ibu dan janin. Pertumbuhan dan perkembangan janin memerlukan asupan energi dan protein yang cukup. Jadi asupan gizi yang rendah pada ibu hamil dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat yang rendah. Proses reproduksi yang sehat memerlukan pemenuhan kebutuhan energi, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Masalah gizi kurang akan timbul apabila dalam jangka waktu lama asupan zat gizi sehari-hari lebih rendah dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Pada sebab dan pola makan dibentuk oleh kebiasaan seorang dalam memilih makanan. Kebiasaan makan dapat dipengaruhi oleh faktor alam, lingkungan, dan budaya. Pola konsumsi makanan yang baik mengandung makanan pokok, lauk pauk, dan sayur-sayuran.
serta dimakan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kebiasaan makan sumber karbohidrat, protein, dan sayur pada ibu hamil berhubungan dengan berat badan lahir bayi di daerah pesisir Tanjung Laimeo. Dan berat badan lahir bayi sangat berhubungan dengan asupan makanan ibu yang kaya mikronutrien pada semua tahap kehamilan. Itu saja dari saya, terima kasih. Masalah gizi yang timbul pada lansia di wilayah pesisir Desa Tanjung Laimeo. Dari hasil penelitian yang didapat, setengah dari lanjut usia tidak mengalami stres psikologi, sebanyak 25 orang. Sedangkan lanjut usia yang mengalami stres psikologi sebanyak 13 orang. Pemikiran yang positif dari lanjut usia tentang kondisi kesehatannya dapat meningkatkan status kesehatan lanjut usia. Hal ini dikarenakan jika lanjut usia berpikir negatif tentang kondisi kesehatannya, menyebabkan lanjut usia cenderung untuk stres dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis lanjut usia, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizi lanjut usia itu sendiri. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat sebanyak 2 orang yang mengalami masalah neuropsikologis demensia berat, 30 orang yang mengalami tingkat sedang, dan 6 orang yang tidak mengalami neuropsikologi atau demensia. Hal ini terjadi secara perlahan seiring bertambahnya usia. Terjadi penurunan dalam ingatan atau dalam melakukan aktivitas, misalnya makan. Gejala demensia yang terjadi pada lanjut usia biasanya diawali dengan kemunduran memori atau daya ingat, sehingga beberapa proses dilupakan. Penentuan status gizi menggunakan IMT dan MNA dapat digunakan secara bersama-sama, meskipun hasil menunjukkan bahwa jumlah lanjut usia memiliki status gizi normal berdasarkan IMT hampir sama dengan jumlah lanjut usia memiliki status gizi normal berdasarkan MNA. Namun, pengkategorian kedua jenis penentuan status gizi ini berbeda, sehingga jika digunakan bersama dapat melengkapi dan mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait status gizi lansia. Nah, itulah teman-teman hasil dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Iksan Ardiansyah dari kelompok 8 minta pamit dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.